Siap gerak. Gerak ke depan gerak. Tegak gerak. Siapkan dan pimpin doa sebelum pembelajaran hari ini kita mulai. Baik Bu, semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Anak hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Berarti kelas 7C hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Ayo nak, siapkan alat belajarnya ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan dulu materi yang pernah Ibu sampaikan pada saat pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, ada yang ingat materi apa yang Ibu berikan pada saat pertemuan sebelumnya? Baik, Bu. Silahkan Aila. Tentang teks prosedur. Tentang teks prosedur, tepat sekali. Jadi materi sebelumnya kan Ibu sudah membentuk kalian hidup berdasarkan kelompok dan Ibu juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Naira, Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu proses pembuatan langkah-langkah. Suatu proses membuat langkah-langkah. Lebih jelas lagi, bisa lebih melengkapi lagi, Naira? Tahu saya nih. Ini baik. Apa yang disampaikan dijawab oleh Naira itu sudah tepat, namun belum lengkap. Siapa yang bisa melengkapinya? Ayo. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Saya, Bu. Karena Alfira, Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau interaksi untuk melakukan sesuatu. tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Alfira dan Naira. Jadi sudah, teks prosedur adalah teks yang memberikan panduan atau langkah-langkah melakukan sebuah kegiatan atau proses kegiatan. Nah, dalam membuat proses kegiatan ini, misalnya kalian ingin menyampaikan cara membuat makanan atau minuman, maka kalian memberikan penjelasan langkah-langkah yang mulai dari menyiapkan bahan, alat, dan cara. Ya, di pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menyampaikan tentang unsur dan prosedur dan strukturnya ya nak. Nah, di kali ini sebelum pembelajaran ini Ibu lanjutkan kembali, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Di pertemuan sebelumnya kan tadi sudah diingatkan oleh Naira bahwa kalian belajar bersama Ibu adalah bagaimana dan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, di pembelajaran hari ini kalian akan masih melanjutkan tentang teks prosedur ya nak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah perhatikan, kalian mampu membuat kerangka penulisan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dengan benar secara berkelompok. Nah, nanti kerjanya secara kelompok. Kelompoknya yang seperti Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan kelompoknya 6 ya nak. Nah, tujuan yang kedua adalah kalian mampu menulis teks prosedur berdasarkan struktur dengan benar secara berkelompok. Nanti juga Ibu akan menampilkan metode dan media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah kalian mampu membuat kerangka dan menulis
membuat kerangka berdasarkan struktur dan menulis teks prosedur berdasarkan unsur kebahasaan. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali. Tadi Naira sudah menyatakan dan Alvira sudah menyatakan bahwa pembelajaran kita sebelumnya tentang tes prosedur. Ingat apakah belajar tidak kalian di rumah pada saat sebelum pertemuan hari ini? Ya, untuk mengingatkan kembali tentang pemahaman kalian di pertemuan sebelumnya, aku mau menanyakan lagi. Masih ingatkah kalian? Ini dijawab satu persatu. Siapa yang melakukannya? Kita lihat ya. Yang pertama, apakah kalian masih ingat tes prosedur yang kamu baca pada pertemuan yang lalu? Siapa yang ingat? Ibu, Apa Yasin yang kamu baca di pertemuan yang lalu? cara memainkan alat musik angklung. Cara memainkan alat musik angklung. Kamu sudah bisa Yasin? Sedikit-sedikit, Bu. Alhamdulillah bagus sekali ya. Ada lagi? Ibu, Ya apa nak? cara membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang. Kemudian yang kedua, tes prosedur apa yang kalian baca di rumah? Jadi kan yang pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kamu dapatkan di sekolah, tes prosedur apa yang kamu baca di rumah? Apa Pak Dil? Bikin kopi Membuat kopi. Dari apa bahannya? dari gula. Oke, baik. Jadi ada beberapa teman kalian sudah melakukan setelah mendapatkan pemahaman tentang tes prosedur, kemudian membaca tes prosedur di rumah juga sudah dilakukan. Kemudian semua yang ada di sini, pernahkah kamu atau kalian membuat mie instan? Benar. Ya, pernah? Semuanya bisa? Bisa. Apakah mudah atau sulit membuatnya? Berikan alasan kenapa membuat instan itu mudah. Ibu, Ya, caranya dan alat-alatnya. cara dan alat-alatnya mudah ya didapatkannya. Dan ingat nak, walaupun hampir semua di kelas Cuncung menyatakan pandai bisa membuat mie instan, ingat, makan mie instan tidak boleh sering. Cukup seminggu satu kali. Kalau perlu 1 bulan 1 kali. Karena makan mie instan itu sangat tidak baik ya untuk pencernaan kalian. Baik, selanjutnya ya. Yang kelima, apakah isinya benar-benar mudah dipahami urutannya? Ketika kamu membaca teks prosedur di pertemuan sebelumnya yang ibu sampaikan, kemudian baca sendiri, baca dalam kelompok, baca sendiri di rumah, mudah tidak bagi kalian memahami teks prosedurnya? Mudah tidak? Mudah tidak? Mudah, berarti kalian sudah siap hari ini untuk menulis teks prosedur dengan cara presentasi infografis. Nanti untuk kelompok ya. Nah, ibu ingin tahu pemahaman kalian dengan ibu nanti menampilkan satu gambar. Lakukan ke depan. Perhatikan di depan, ibu sudah membuat bentuk infografis. Ini namanya infografis, ya. Informasi berdasarkan gambar. Gambarnya menarik tidak? Menarik. Ya. Nah, nanti ibu akan menawarkan kepada kalian siapa yang mau maju menampilkan kira-kira langkah membuat mie instan sehat itu seperti apa. Ibu lebih tekankan kepada langkah-langkah karena ini sudah ada bahan yang sudah ditempel di sini ya. Kalian tinggal menempelkan acak kata yang tepat untuk bagian gambar-gambar ini apa. Siapa yang mau maju ke depan pertama kali? Ayo silakan. Saya, Bu. Silakan ya Sir. Pilih mana yang tepat menurut kamu. Ditempelkan ini pakai ini nak.
Silakan yang mau mencoba silakan maju. Silakan Putri. Kamu mau pilih yang mana acak katanya? Oke, langsung ditempelkan. Baik, tepuk tangan untuk Putri. Selanjutnya, siapa yang ingin mencoba? Silakan lanjut. Tinggal pilih, mau yang mana? Mana yang cocok? Tempelkan. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Tajul. Siapa lagi yang mau mencoba? Silakan maju. Silakan Dava. Mau yang mana? Oke, silakan Dava. Tepuk tangan buat Dava. Kita lihat nanti apakah benar penampilan mereka ini masing-masing ya. Selanjutnya masih ada 3 orang nih yang mau maju. Silakan yang mau maju. Silakan Akbar. Pilih acak katanya. Tempelkan. Silakan. Tepuk tangan buat Akbar. Ada 2 lagi yang berkesempatan. Silakan mau maju siapa? Ayo. Silakan. Salsa. Kamu pilih mana acak kata yang mana, nak? Silakan Salsa. Pilih yang mana? Tepuk tangan buat Salsa. Satu lagi. Silakan. Safa, maju Safa, silakan Safa. Ya, sama-sama Safa. Safa. Baik, sekarang perhatikan. Perhatikan. Kita lihat, ya. Tujuan, bahan sudah ada. Bahannya, langkah-langkahnya kita lihat, ya. Ini sudah ada langkah. Tujuannya adalah dari kata ini cara membuat mie instan sehat. Kemudian alat dan bahannya sudah ada kompor, ada panci, mangkok, mie instan. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya pun sudah ditempel. Acak kita lihat kebenarannya. Pertama, rebus sayuran terlebih dahulu, tepat? Yang kedua, setelah matang simpan sayur di mangkok merah. Kemudian masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang keempat, jangan dimakan mie-nya, nanti ini hanya sekedar pelangkar saja ya. Kemudian masukkan bumbu dan air yang baru. Jadi airnya harus dibuang, air bekas masak itu dibuang ya nak ya. Masak air yang baru, baru masukkan air baru dan bumbu, tiriskan, baru sajikan dengan mangkok merah. Ya. Selanjutnya perhatikan nak. Perhatikan. Nah ini akan ibu bahas. Sebelum ibu berikan tugas pada kalian secara kelompok nanti, yaitu menulis dan mempresentasikan hasil tulis teks prosedurnya dalam bentuk seperti ini, infografis ya. Nah ini namanya infografis. Informasi yang disampaikan berdasarkan gambar. Paham? Mengerti? Baik. Perhatikan, kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 3. Di antaranya yang pertama penggunaan kalimat perintah. Di pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan kalimat perintah lalu menggunakan partikel laka. Ya. Nah, perhatikan. Rebus sayuran terlebih dahulu. Ya. Ada kalimat perintah di situ? Ya. Kemudian setelah matang simpan sayur di mangkok merah. Perintah. Masukkan ke dalam air mendidih. Ya.
ya. Nah, kemudian penggunaan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang tidak perlu ada penjelasan dari lawan bicara. Pasif itu kalimat pasif itu tidak ada penjelasan, tapi paham apa yang diperintahkan. Oke? Nah, contohnya masukkan bumbu di air yang isi air yang baru, tiriskan, ini kalimat perintah juga. Nah, kemudian setelah matang simpan sayur di mangkok merah, itu termasuk kalimat pasif. Selanjutnya menggunakan kalimat larangan dan saran. Kata larangan biasa, kalau kata saran kata sebaiknya, semestinya, seharusnya. Kata larangan misalnya dengan kata tidak, bukan, atau jangan. Ada kata larangan di sini. Jangan dimakan mie-nya tapi kasih ke kucing. Artinya kalian tidak boleh terima mengkonsumsi mie ya nak. Kalau mengkonsumsi mie, ya gunakan dengan cara yang sehat ini. Mie yang dibuat, yang kalian buat itu adalah mie instan yang di dalamnya ada sayurnya. Pengguna airnya 2 kali. Rebusan pertama dibuang, rebusan kedua baru digunakan sebagai kuahnya. Baru gunakan dulu dan kamu bisa makannya. Memakannya, tapi tidak boleh sering, sesekali saja. Paling tidak seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Nah, unsur kaidah kebahasaan ini adalah unsur yang membentuk teks prosedurnya. Ya, paham sampai sini? Mengerti? Ya, kalau sudah paham, ibu mau menanyakan. Di pertemuan sebelumnya, ibu memerintahkan per kelompok membawa alat untuk membuat teks prosedur dengan menulis infografis. Bawa kertas tidak? Mau lihat, ibu mau lihat? Mana kertasnya? Angkat per kelompok. Sudah bagus. Alat tulis. Pensil pewarna atau spidol. Gunting, lem dan sebagainya. Kertas untuk menggambar bawa. Angkat yang rigid. Oke, hebat. Kelas 7C luar biasa. Nah, kali ini di pertemuan kali ini karena ibu sudah menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Nah, tugasnya per kelompok adalah ibu berikan waktu pada kalian dengan alat dan bahan yang kalian bawa itu, kalian mulai mengerjakan teks prosedur berdasarkan kesepakatan kelompok. Kalian ingin membuat apa? Boleh membuat, boleh menggunakan, boleh memakai. Silakan mulai bekerja. Ibu beri waktu 12 menit atau paling lama 15 menit. Ya, ayo mulai kerja bersama-sama. Cepat. Ada yang menggambar, ada yang menentukan. Tentukan dulu tentang apa yang mau dibuat. Jadi kelompok 5 mau buat apa nak? Cara menggunakan alat musik angklung. Baik, kalau kamu pilih cara menggunakan alat musik angklung, maka kamu boleh melihat referensinya yang ada di buku paket bahasa Indonesia ya. Halaman. Nah, dan nanti lihat di bukunya. Kemudian kalian mulai bekerja bersama-sama. Langkah-langkah apa-apa yang perlu dipahami dalam memperagakan alat musik angklung ya. Kelompok 4, apa yang ingin disampaikan, yang dipilih? Cara membuat nugget. Cara membuat agar makanan ingat ya. Berarti tentukan mulai dari apa? Bahan, alat, baru cara membuatnya. Silakan. Ya. Kelompok 1. Apa yang dipilih nah? Kelompok 1 cara membuat nasi goreng. Silakan bagi-bagi tugasnya. Ada yang menggambar, ada yang memberikan keterangan cara membuatnya nah ya. Kelompok 2 apa yang dipresentasikan? Cara
nugget, makanan sehat gitu. Silakan lanjutkan. Nah, kelompok 3 ya terakhir yang dikunjungi oleh Ibu. Kelompok 3 mau bikin apa, membuat apa nih Nak? Cara membuat es kepal Milo. Bagus sekali. Silakan, mulai. Ya, membuat es kepal Milo. Kerja bersama-sama. Baik, waktu yang sudah selesai. Silakan Ibu memberikan kesempatan kelompok mana yang sudah siap untuk memberikan presentasi hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana yang sudah siap? Ayo angkat tangan. Oke, baik, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3. Buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Kenalkan, nama saya Asifah. Nama saya Dana Sapra. Nama saya Rafa Indonesia. Nama saya Meina. Nama saya Rifa. Kelompok kami mempresentasikan cara membuat es kepal Milo. Bahan yang diperlukan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Dana. Teman-teman, untuk membuat es kepal Milo, bahan yang dibutuhkan ada 1 saset Milo, 1 saset susu kental manis, 1 mangkok es serut, dan untuk topping ada keju dan serut. Alat yang kita perlukan adalah mangkuk, gelas, dan sendok. Dan cara membuatnya akan disampaikan oleh teman saya, Asyifa. Pertama, aduk, siapkan bubuk 1 kilo, campurkan dengan susu kental manis. Susu kental manisnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, agar tidak terlalu manis. Lalu, sajikan di atas es serut, di atas mangkuk es serut. Lalu tambahkan topping keju dan seres. Ini simpelan jadinya. Baik teman-teman, teman saya akan memberikan kesimpulan dari es kepal Milo, yaitu Rifa. Kesimpulannya adalah es kepal Milo berasal dari Malaysia. Es kepal Milo merupakan minuman ringan yang mudah dibentuknya. Perpaduan Milo bubuk dengan susu kental manis coklat disiramkan pada serutan es yang berbentuk kempalan atau kempalan bola yang disajikan di dalam gelas cup. Rasanya enak, manis, bergizi, murah, dan mudah untuk dibuatnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Nah, kita sudah melihat hasil presentasi dari kelompok 3, ya. Luar biasa, hebat sekali. Mereka sudah bisa membuat gambar langkah-langkah membuat es kepal Milo. Mulai dari bahan, alat, dan langkah-langkah membuatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Nah itu Nak, jadi tes prosedur itu sama seperti yang dipresentasikan kelompok 3, juga gambar yang Ibu sampaikan di depannya. Jadi Nak, memperoleh informasi itu tidak hanya kita membuat tulisan saja. Bisa dengan melalui memberikan infografis seperti ini. Ya, ini namanya infografis. Kalian bisa dengan melihat gambar, kalian bisa memahami apa yang akan disampaikan, apa isi informasinya. Ya, contoh cara membuat mie instan sehat, siapkan rebusannya, langkah dan langkah sampai penyajian. Sama dengan es kepal Milo yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi informasi tidak hanya dalam bentuk paragraf saja, Nak.
akan lebih menarik, menyenangkan, atau kalian terlihat termotivasi. Seru nih, gambarnya bagus, tapi bisa memperoleh informasi yang tepat. Yaitu dengan cara memberikan presentasi dengan menggunakan metode infografis. Ini masuk kepada metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran hari ini, yaitu metode siklus, dan prosedur. Ya, di langkah-langkahnya. Nah, baik, sebelum Ibu masuk ke arah refleksi, ada yang ingin bertanya di materi ini? Kalau tidak, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Perhatikan video berikut ini ya, Nak. Perhatikan, dari dua video tadi hampir sama dengan kelompok 3 ya. Pembedanya dia untuk menghancurkan esnya itu dengan menggunakan alat elektronik. Cara membuat topengnya juga sama. Jadi sangat tepat sekali yang disampaikan oleh kelompok 3. Beri tepuk tangan sekalian untuk kelompok 3. Selanjutnya, perhatikan lagi ke depannya, Nak. Ibu sudah menjelaskan langkah-langkah membuat teks prosedur dan kalian Ibu yakin sudah paham semua. Kelompok 3 sudah luar biasa memberikan contoh yang bagus sekali. Ibu yakin kelompok 1 sudah bisa ya, kelompok 1 bisa juga ya. Di pertemuan berikut akan dipresentasikan ya. 2, 3, 4, dan 6 bisa ya, Nak? Oke, baik. Nah, di pembelajaran kali ini ada yang ingin Ibu sampaikan. Instrumen refleksi siswa dalam pembelajaran. Apa sih yang kamu rasakan setelah belajar bersama Ibu tentang bagaimana menyusun, membuat prosedur, teks prosedur dengan memberikan infografis? Ya. Nah, yang pertama, suasana pembelajaran membuat saya bersemangat untuk belajar atau lebih banyak. Siapa yang mau menjawab ke depan? Silakan apa? Ambil videonya, berikan checklist sangat setuju atau tidak setuju sesuai dengan apa yang kamu rasa. Oke. Nah, itu tangan ke atas. Kerja bersama secara kelompok membuat, menulis, menyusun teks prosedur dengan tampilan infografis. Menurut kalian apakah asik atau tidak? Diskusi di kelompokku berjalan asik dan menambah pengetahuan. Ada yang menjawab penampi kelompok? Silakan kamu maju. Akbar, Akbar. Apakah diskusi kelompoknya asik, menambah pengetahuan? Setuju? Sangat setuju atau tidak setuju? Baik, tepuk tangan buat Akbar. Selanjutnya, pada saat kegiatan pembelajaran, apakah guru atau ibu sebagai guru bahasa Indonesia kalian memberikan panduan belajar atau proses belajarnya bagus atau tidak, menyenangkan? Silakan kalian nilai. Siapa yang ingin menilai ke depan? Silakan ada. Satuku dalam belajar dan berproses. Tepuk tangan berada. Baik, selanjutnya refleksi yang keempat. Metode yang digunakan pembelajaran ini seru dan menyenangkan. Apakah metode menyampaikan, mempresentasikan teks prosedur dengan menggunakan infografis ini menyenangkan atau tidak? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Pak I. Wow, sangat setuju. Beri tepuk tangan. Aslinya pembelajaran Ibu pilih ini menurut kalian sangat menarik? Menarik kan? Menarik. Siapa yang bisa berikan alasannya? Menariknya? Kenapa sih menarik? Coba ungkapkan. Kenapa? Tenang, tenang.
materi pembelajarannya dengan menggunakan gambar ya. Gambar yang menarik. Mata kalian melihat gambar senang tidak? Terlihat warna-warni ya nak ya? Nah, pemahamannya lebih mudah? Lebih mudah atau tidak? Ya. Ibu yakin tes prosedur ini kelas 7C pasti semua bisa. Terakhir, berikan 3 kata yang menggambarkan pelajaran hari ini. Silakan siapa yang mau mewakili. Silakan nih Pak. Silakan kembali ke tempat duduknya, Rifa. Tepuk tangan buat Rifa. Rifa sebagai ibu menganggap perwakilan dari kalian semua belajar membuat teks prosedur dengan infografis. Menurut Rifa, mewakili yang lain, aku yakin pasti seru, asik, dan menyenangkan. Ya. Nah, hari ini Ibu sudah menyampaikan materi tentang bagaimana sih menulis infografis, cara melakukan kegiatan teks prosedur. Teks prosedur yang kamu pilih macam-macam tadi kan, ada yang cara menggunakan alat musik angklung, nasi goreng, membuat layang-layang, membuat es kepal Milo yang dipresentasikan di depan tadi. Sudah luar biasa. Ibu merasa senang, berarti kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas secara individu. Kalau ini di pertemuan sekarang ini bentuknya kelompok, pertemuan yang akan datang tugasnya individu. Nanti di rumah kamu tentukan ingin menyampaikan ke prosedur apa. Boleh tentang membuat makanan, minuman, cara menggunakan alat, boleh. Atau cara berkunjung ke perpustakaan, cara membuat, cara memakai pun boleh. Tapi ingat, ya, ingat kembali strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Ya, dalam kaidah kebahasaan tadi Ibu sudah jelaskan. Teks prosedur sering menggunakan kalimat perintah. Hasilkan, bagi 2, ya kan? Seperti itu. Kemudian kalimat pasti. Kalimat pasti itu kalimat yang tidak perlu diberi penjelasan, tapi sudah paham apa yang dimaksud. Ya. Yang terakhir ada penggunaan kata saran dan kata larangan. Kalau kata saran, sebaiknya kalau kalian membuat sayur sop atau nasi goreng, sebaiknya garamnya sedikit saja. Kemudian tambahkan kecapnya 2 sendok saja, ya. Nah, kalau kata larangan, jangan terlalu nasinya jangan terlalu lembek kalau digunakan untuk nasi goreng seperti itu, ya nak ya. Nah, unsur prosedur unsur kebahasaannya harus tepat. Nah, tugasnya itu dikerjakan di rumah. Pada saat maju di pertemuan berikut, kamu tinggal mempresentasikan ke depan. Ingat apa yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan nak pimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, tulisan pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.